Dibuang karena dianggap miskin. Aku tertawa puas saat datang ke nikahan mantan suami dan melihat istri barunya ternyata orang yang tak kusangka. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Wajah suamiku sore itu lebih kusut daripada baju yang belum disetrika seminggu. Fajar membanting pintu depan dengan tenaga yang cukup untuk membuat cicak di dinding jatuh karena kaget. Tas kerjanya dilempar begitu saja ke sofa. Nyaris menimpa toples kerupuk yang baru kusiapkan untuk teman nonton televisi. Biasanya, Fajar akan langsung berteriak minta kopi atau memarahi aku kalau rumah belum rapi. Tapi hari ini dia diam 1000 bahasa. Persis patung selamat datang di perbatasan kota. Suara langkah kaki yang berat dan terburu-buru menandakan kedatangan ibu mertua, Bu Bariah, sang ratu drama di rumah ini. Dia muncul dari dapur sambil membawa kipas tangan. Mungkin kepanasan atau memang hobinya mengipasi masalah biar makin besar. Melihat anak kesayangannya duduk lemas dengan wajah pucat pasi, insting keibuannya langsung menyala. Tapi tentu saja dengan cara yang salah. Bukannya mengambilkan air minum, dia malah langsung memberondong pertanyaan dengan suara yang volumenya bisa membangunkan tetangga satu rukun tetangga. Fajar akhirnya buka mulut, dan kalimat yang keluar dari bibirnya sukses membuat jantungku seperti berhenti berdetak sebentar. Dengan suara bergetar menahan tangis, dia mengaku baru saja melakukan kesalahan yang sangat fatal. 200 juta rupiah, uang upah buruh panen sawit yang seharusnya dia bagikan besok pagi, sudah ludes tak bersisa. Alasannya sungguh klise dan membuat darahku mendidih. Dia kalah telak di meja judi. Katanya ingin menggandakan uang itu biar bisa beli mobil baru untuk ibunya. Tapi nasib berkata lain. Uang itu malah menguap tanpa jejak. Reaksi Bu Bariah sungguh di luar dugaan. Dia tidak memeluk anaknya atau memukulnya karena marah. Hal pertama yang dia lakukan adalah lari ke jendela depan dan menutup gorden rapat-rapat. Prioritas utamanya ternyata bukan nasib Fajar yang terancam penjara, tapi mulut tetangga yang pedasnya melebihi sambal terasi buatanku. Dia takut kalau Bu Tejo sebelah rumah dengar. Besok pagi satu komplek pasti sudah tahu aib ini dan gengsinya sebagai ibu dari seorang mandor besar akan hancur lebur. Masalahnya semakin runyam karena lusa akan ada pemeriksaan keuangan mendadak dari pusat. Pemilik pabrik, Pak Dharma, dikabarkan akan turun langsung memeriksa pembukuan karena ada laporan ketidakberesan. Fajar tahu betul watak Pak Dharma yang terkenal tegas dan tidak kenal ampun pada maling berdasi. Kalau uang 200 juta itu tidak kembali ke brankas dalam waktu 48 jam, Fajar bukan cuma dipecat secara tidak hormat, tapi bakal pindah tempat tidur ke balik jeruji besi yang dingin dan bau apek. Aku hanya duduk diam di sudut ruangan, memperhatikan dua manusia yang sedang panik ini. Lucu rasanya melihat Fajar ketakutan setengah mati pada Pak Dharma. Padahal kalau dia tahu siapa aku sebenarnya, dan apa hubunganku dengan Pak Dharma serta pabrik itu, mungkin dia akan sujud di kakiku sekarang juga. Tapi aku menahan diri. Bibirku terkunci rapat. Aku ingin melihat sejauh mana mereka akan bertindak. Apakah mereka akan jujur dan meminta maaf, atau justru mencari jalan pintas yang kotor. Bu Bariah mulai mondar-mandir di ruang tamu seperti setrika panas. Mulutnya komat-kamit menyalahkan nasib, menyalahkan teman-teman Fajar yang mengajak judi, bahkan menyalahkan aku yang katanya pembawa sial karena sore ini masak sayur asem yang keasinan. Logika macam apa itu? Masak sayur asin bisa bikin uang 200 juta hilang? Tapi ya sudahlah. Berdebat dengan Bu Bariah itu sama seperti bicara dengan tembok, buang-buang tenaga dan bikin sakit kepala. Fajar kini bersimpuh di kaki ibunya, merengek seperti anak kecil yang mainannya hilang dicuri teman. Dia memohon agar ibunya mencarikan solusi, karena dia tidak mau dipenjara dan makan nasi jatah narapidana yang kerasnya minta ampun. Pemandangan ini sungguh menyedihkan sekaligus menggelikan. Seorang laki-laki dewasa, kepala mandor yang dihormati di pabrik, sekarang menciut nyalinya hanya karena keserakahannya sendiri. Malam itu, ruang tamu kami terasa lebih panas dari neraka bocor. Tidak ada solusi yang keluar, hanya ratapan dan saling menyalahkan. Aku bangkit dari kursi, berniat ke dapur untuk membuat teh hangat,
sekadar untuk menenangkan sarafku sendiri yang mulai tegang. Di balik punggungku, aku mendengar Bubariah berbisik pada Fajar dengan nada licik, sebuah bisikan yang membuat perasaanku tidak enak. Badai besar sepertinya baru saja akan dimulai di rumah kecil ini. Suasana hening yang mencekam itu akhirnya pecah saat aku meletakkan nampan berisi 3 gelas teh hangat di meja. Bunyi denting gelas yang beradu dengan tatakan piring membuat Fajar dan ibunya terlonjak kaget. Seolah aku baru saja meledakkan petasan di dalam rumah. Aku menarik napas panjang, mencoba menekan rasa kesal yang sudah sampai di ubun-ubun melihat tingkah dua manusia yang sedang kehilangan akal sehat ini. Sebenarnya aku malas ikut campur. Tapi membiarkan suamiku masuk penjara juga bukan pilihan yang bijak saat ini, apalagi mengingat statusku yang sebenarnya. Dengan suara pelan namun tegas, aku menawarkan satu-satunya jalan keluar yang masuk akal yang bisa kuberikan sebagai istri mandor biasa. Aku bilang pada mereka kalau aku punya tabungan emas dan sedikit uang tunai peninggalan almarhum orang tuaku yang selama ini kusimpan rapat-rapat di bawah kasur. Jumlahnya lumayan, sekitar 100 juta rupiah. Cukup untuk menutup separuh dari lubang menganga yang dibuat Fajar. Sisanya, kita bisa gadaikan motor dan cari pinjaman ke koperasi simpan pinjam besok pagi-pagi sekali. Mata Fajar yang tadinya redup seperti lampu 5 watt yang mau putus, mendadak berbinar terang benderang. Dia langsung menyambar tanganku, menggenggamnya erat seolah aku adalah pelampung penyelamat di tengah lautan badai. Mulutnya mulai meracau mengucapkan terima kasih berulang kali. Bahkan dia berjanji akan berhenti judi dan jadi suami yang lebih baik. Untuk sesaat, aku hampir percaya kalau manusia ini bisa berubah, dan hatiku sedikit luluh melihat kepanikan di wajahnya yang perlahan memudar. Belum sempat Fajar menyelesaikan kalimat manisnya, tawa sinis Bubariah meledak memenuhi ruangan tamu yang sempit itu. Itu bukan tawa lega, melainkan tawa mengejek yang suaranya mirip gesekan kapur tulis di papan hitam, bikin ngilu gigi. Dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan pandangan meremehkan yang sudah sangat hafal di luar kepala. Baginya, solusi yang kutawarkan barusan mungkin terdengar seperti lelucon paling tidak lucu sedunia. Kata-kata yang keluar dari mulut mertuaku selanjutnya benar-benar menguji kesabaran tingkat dewa. Dia bilang uang 100 juta itu cuma uang receh, yang tidak ada gunanya sama sekali. Menurut logika ajaib Bubariah, masalah ini butuh 200 juta utuh malam ini juga, bukan dicicil atau ditambal sulam. Dia tidak mau tahu caranya. Pokoknya harus lunas ketika tanpa harus malu gadaikan motor atau terlihat susah di depan orang koperasi. Telunjuknya yang gemuk dan penuh cincin imitasi itu kemudian terarah tepat ke wajahku, menuduhku sebagai istri yang tidak becus mengatur rezeki suami. Katanya, kalau aku istri yang membawa keberuntungan, Fajar tidak akan kena masalah begini. Dia bahkan menuduhku pelit karena baru mengeluarkan uang itu sekarang. Padahal aku baru tahu masalahnya 5 menit yang lalu. Sungguh luar biasa kemampuan Bubariah memutarbalikkan fakta. Dia cocok jadi penulis naskah sinetron azab. Harapanku agar Fajar membelaku pupus ketika saat dia melepaskan genggaman tangannya begitu saja. Fajar kembali menunduk, termakan omongan ibunya bahwa bantuanku memang tidak cukup dan hanya akan memperpanjang penderitaan. Dia diam saja saat ibunya menyebut uang tabunganku sebagai uang sampah, yang tidak sebanding dengan gengsi keluarga besar mandor pabrik. Ternyata, mental tempe Fajar memang tidak bisa diubah. Dia lebih takut pada ibunya daripada kehilangan harga diri di depan istrinya. Rasa sesak memenuhi dadaku, bukan karena sedih, tapi karena menahan tawa melihat kebodohan mereka yang hakiki. Padahal, kalau saja mereka bersikap sedikit lebih manis dan tahu terima kasih, aku bisa saja menelepon Pak Dharma detik ini juga dan membereskan semuanya dalam satu jentikan jari tanpa perlu keluar uang sepeser pun. Tapi tidak, kesombongan mereka menutup mata hati, dan mereka memilih membuang pelampung yang sudah ada di depan mata demi menunggu kapal pesiar yang entah kapan datangnya. Bubariah mengibaskan tangannya di depan wajahku seolah sedang mengusir lalat yang mengganggu makan siang. Dia bilang simpan saja uang recehku itu untuk beli bumbu dapur, karena dia akan mencari jalan lain yang lebih berkelas dan bermartabat. Katanya, keluarga terhormat tidak menyelesaikan masalah dengan cara mengemis ke koperasi atau jual harta benda. Sambil membusungkan dada, dia berkata akan menghubungi kenalan lamanya yang kaya raya,
tanpa sadar bahwa keputusan itu adalah awal dari kehancuran mereka sendiri. Saat matahari benar-benar tenggelam dan harapan di wajah Fajar sudah setipis kulit bawang, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan pagar rumah kami yang catnya mulai mengelupas. Suara mesinnya begitu halus, kontras sekali dengan detak jantung Fajar yang memburu karena takut itu adalah polisi atau penagih hutang. Namun, yang turun dari mobil itu bukanlah aparat berseragam coklat, melainkan seorang wanita muda dengan penampilan yang lebih mirip lampu hias berjalan daripada tamu agung. Wanita itu melangkah masuk ke halaman dengan sepatu hak tinggi yang bunyinya tok-tok-tok berirama, seolah sedang mengetuk pintu keserakahan penghuni rumah ini. Aroma parfumnya begitu menyengat. Saking kuatnya sampai-sampai nyamuk di teras rumah mungkin langsung pingsan karena mabuk kepayang. Bu Bariah yang tadinya lemah seperti ayam sakit, mendadak langsung tegak berdiri dan menyisir rambutnya yang berantakan dengan jari secepat kilat. Naluri materialistisnya sepertinya mendeteksi bau uang yang jauh lebih wangi daripada parfum tamu tak diundang ini. Fajar langsung melompat dari kursinya dengan mata berbinar, menyambut wanita itu dengan gugup. Ternyata dia adalah Elisa, kenalan baru Fajar yang katanya baru seminggu ini dekat dengannya. Elisa memperkenalkan diri dengan gaya bicara yang dibuat-buat, mendesah manja di setiap ujung kalimat, persis seperti tokoh antagonis di drama radio zaman dulu. Dia mengaku sebagai putri tunggal Juragan Broto, tuan tanah paling kaya raya di kabupaten sebelah yang sawahnya sejauh mata memandang tidak habis-habis. Tanpa basa-basi dan tanpa permisi padaku yang masih berdiri mematung di pojok ruangan sambil memegang nampan kosong, Elisa langsung duduk di sofa terbaik kami. Dia bercerita dengan nada prihatin yang sangat palsu bahwa dia sudah mendengar masalah yang menimpa Fajar. Entah dari mana dia tahu, mungkin Fajar yang mengadu atau dia punya telinga tempayan. Tapi Elisa menawarkan solusi yang membuat rahang Bu Bariah jatuh sampai ke lantai. Dia berjanji akan melunasi seluruh hutang 200 juta itu malam ini juga, tunai, tanpa bunga. Bukan cuma itu, Elisa juga mengiming-imingi janji manis lainnya yang lebih menggiurkan. Katanya, ayahnya si Juragan Broto itu sedang butuh orang kepercayaan untuk mengelola bisnis barunya, dan dia sudah merekomendasikan Fajar untuk posisi direktur utama. Fajar yang mendengar kata, direktur, langsung senyum-senyum sendiri. Mungkin di kepalanya dia sudah membayangkan duduk di kursi empuk sambil tunjuk sana-sini. Lupa kalau 5 menit lalu dia masih menangis takut masuk penjara. Tentu saja, tidak ada makan siang gratis di dunia ini, apalagi dari orang asing yang dandanannya menor seperti ondel-ondel. Elisa mengajukan satu syarat mutlak yang membuat suasana ruangan mendadak hening. Dia bilang ayahnya mendesaknya untuk segera menikah minggu ini juga demi kelancaran bisnis keluarga. Jadi, jika Fajar mau hutangnya lunas dan jabatannya naik, dia harus bersedia menikahi Elisa secepatnya. Alasannya sungguh menggelikan. Katanya dia butuh sosok suami yang tegas dan bertanggung jawab seperti Fajar. Padahal satu kampung juga tahu Fajar itu tegasnya cuma kalau lagi marahi kucing. Aku menahan tawa melihat sandiwara konyol di depan mataku ini. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia bisnis perkebunan yang sebenarnya, aku tahu betul siapa Juragan Broto yang asli, dan beliau tidak punya anak perempuan seusia Elisa. Tapi dua manusia di depanku ini sudah dibutakan oleh kilau perhiasan imitasi yang dipakai Elisa. Gelang emas yang berderet di tangan Elisa itu kilaunya terlalu kuning dan mencolok, jelas sekali barang pasar malam, tapi di mata Bu Bariah, itu terlihat seperti berlian murni dari Afrika. Elisa melirik ke arahku sekilas dengan tatapan merendahkan, lalu kembali memusatkan perhatiannya pada Bu Bariah, mengipas-ngipas wajahnya dengan amplop tebal yang dia keluarkan dari tasnya. Bu Bariah menatap amplop itu seperti kucing melihat ikan asin segar. Di titik ini, aku sadar bahwa keberadaanku di ruangan ini sudah dianggap seperti debu di atas meja, tidak terlihat dan siap untuk disingkirkan kapan saja demi menyambut tamu agung pembawa harta karun palsu ini. Suasana di ruang tamu berubah menjadi sidang pengadilan dadakan, di mana palu hakimnya dipegang erat oleh keserakahan Bu Bariah. Elisa, dengan kepandaian akting yang patut diacungi jempol, melempar bom waktu ke tengah-tengah kami. Dia bilang ayahnya, si Juragan Broto fiktif itu, adalah orang yang sangat memegang teguh adat istiadat dan tidak akan sudi punya menantu yang masih terikat masa lalu. Jadi pilihannya sederhana saja buat Fajar. Pilih uang dan jabatan tapi harus jadi duda dulu,
Atau pilih tetap beristri tapi besok tidur beralaskan lantai penjara yang dingin? Bu Bariah langsung menyambar tawaran itu lebih cepat daripada ayam mematuk jagung. Tanpa memberi Fajar waktu untuk bernapas atau sekadar menimbang rasa kemanusiaan, dia langsung berdiri berkacak pinggang di hadapanku. Matanya melotot seolah mau lompat keluar dari kelopaknya. Menatapku bukan sebagai menantu yang sudah 3 tahun mengurusnya, melainkan sebagai kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. Bagi Bu Bariah, aku tiba-tiba berubah menjadi tembok besar yang menghalangi jalan tol menuju kekayaan 7 turunan. Teriakan Bu Bariah malam itu benar-benar memekakan telinga. Dia mendesak Fajar untuk menceraikanku detik itu juga. Alasannya sungguh menggelitik akal sehat. Katanya demi menyelamatkan martabat keluarga besar. Logika macam apa itu? Demi menutupi aib anaknya yang maling, dia rela membuang istri sah yang tidak berdosa. Dia mulai membanding-bandingkan aku dengan Elisa. Katanya Elisa adalah bidadari penyelamat yang dikirim Tuhan. Sedangkan aku cuma benalu yang bisanya cuma menghabiskan beras dan bikin sempit rumah. Fajar, laki-laki yang dulu berjanji sehidup semati di depan penghulu, kini nyalinya ciut sekecil kerupuk kena air. Dia menatapku sekilas, lalu beralih menatap tumpukan uang di pangkuan Elisa, dan keputusan pun diambil dengan sangat mudah. Tidak ada air mata penyesalan, tidak ada permohonan maaf. Dengan suara yang dipaksakan tegas, Fajar menjatuhkan talak 3 padaku di depan ibunya dan selingkuhan barunya. Kata-katanya meluncur begitu saja, memutus ikatan suci pernikahan hanya demi gengsi dan janji manis yang belum tentu benar. Yang lebih konyol lagi, Bu Bariah langsung mengusirku malam itu juga. Dia tidak mau aku berlama-lama di rumah itu karena takut aura miskin ku menular ke Elisa dan membuat rezeki mereka seret. Dia memerintahkan aku untuk pergi hanya dengan baju yang melekat di badan. Dompetku disita. Ponselku hampir saja diambil kalau aku tidak cepat-cepat memasukkannya ke saku celana. Mereka benar-benar memperlakukanku seperti sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir sebelum truk sampah lewat. Aku menatap wajah-wajah di hadapanku satu persatu. Fajar yang menunduk pengecut. Elisa yang tersenyum menang sambil memilin rambutnya, dan Bu Bariah yang napasnya memburu karena terlalu bersemangat mengusirku. Bukannya sedih, ada rasa lega yang aneh menyelinap di hatiku. Talak Fajar barusan justru membebaskanku dari sandiwara panjang menjadi istri mandor yang gajinya pas-pasan tapi gayanya selangit. Tanpa banyak bicara, aku melangkah keluar menuju pintu depan. Langit malam itu gelap gulita. Persis seperti masa depan mantan suami dan mertuaku yang tidak mereka sadari. Sebelum menutup pintu, aku sempat mendengar Bu Bariah tertawa girang sambil berkata pada Elisa bahwa sekarang rumah ini sudah bersih dari hama. Aku tersenyum tipis di kegelapan teras, menahan tawa geli membayangkan betapa terkejutnya mereka nanti saat tahu bahwa hama yang mereka buang ini sebenarnya adalah pemilik tanah tempat rumah mereka berdiri. Kaki aku melangkah ringan meninggalkan halaman, siap menyusun rencana untuk memberi mereka pelajaran berharga yang tidak akan pernah diajarkan di bangku sekolah manapun. Urusan administrasi di negeri ini memang ajaib. Bisa selesai secepat kilat asalkan ada pelicin yang cukup tebal terselip di balik meja. Hanya dalam waktu seminggu, statusku sebagai istri sah Fajar sudah resmi terhapus dari kartu keluarga, digantikan oleh Elisa yang entah asal-usulnya dari mana. Tanpa membuang waktu untuk masa idah atau sekadar menjaga perasaan tetangga, undangan resepsi pernikahan mereka langsung menyebar ke seluruh penjuru kota, dicetak dengan tinta emas yang kilaunya bikin sakit mata. Gedung serbaguna kabupaten yang biasanya dipakai untuk senam lansia setiap minggu pagi, hari ini berubah wujud menjadi istana dadakan yang norak bukan main. Hiasan bunga plastik warna-warni menumpuk di sana-sini, bersaing dengan kain dekorasi yang warnanya merah menyala campur emas, persis seperti bungkus permen karet murah. Rupanya, Elisa ingin menunjukkan pada dunia bahwa dia punya selera, meskipun seleranya lebih mirip pasar malam yang sedang obral besar-besaran. Di atas pelaminan, Bu Bariah duduk dengan senyum yang lebarnya bisa menyaingi terowongan kereta api. Dia memakai kebaya yang penuh payet berkilauan, ditambah kalung emas seberat rantai kapal yang melingkar di lehernya. Tentu saja itu semua adalah perhiasan pinjaman dari Elisa. Tapi gaya Bu Bariah saat memamerkannya ke tamu undangan seolah-olah dia baru saja memborong separuh isi toko emas. Dia sibuk menyalami tamu sambil sedikit membusungkan dada,
Bangga sekali akhirnya punya menantu yang dia pikir anak juragan tanah, bukan wanita biasa sepertiku. Fajar berdiri di samping istri barunya dengan wajah berseri-seri. Persis ayam jago yang baru saja menang sabung di kandang sendiri. Jas sewaan yang dipakainya agak kekecilan di bagian perut. Tapi dia tidak peduli karena rasa percaya dirinya sedang melambung tinggi sampai ke langit ketujuh. Di matanya, masalah hutang 200 juta itu sudah lenyap ditelan janji manis Elisa. Dan dia merasa masa depannya sudah aman sentosa. Dia lupa kalau uang pelunasan itu sebenarnya belum disetorkan Elisa ke kantor, dengan alasan, birokrasi bank sedang lambat. Para tamu undangan yang hadir kebanyakan datang bukan untuk memberi doa restu, melainkan untuk menuntaskan rasa penasaran dan bergosip ria sambil makan gratis. Mereka berbisik-bisik di balik gelas sirup, membicarakan betapa teganya Fajar membuang istri lama demi wanita yang katanya kaya raya ini. Tapi Fajar dan keluarganya sudah tuli dan buta. Mereka terlalu sibuk menikmati panggung sandiwara ini. Mereka merasa sudah menang telak dari takdir, berpesta pora di atas penderitaanku tanpa sadar bahwa lantai dansa yang mereka injak sebenarnya adalah papan rapuh di atas jurang kehancuran. Pesta yang tadinya riuh rendah oleh suara musik dangdut dari pengeras suara mendadak berubah hening. Seolah-olah ada malaikat pencabut nyawa yang baru saja numpang lewat di tengah ruangan. Aku tidak datang dengan daster kumal atau mata bengkak karena menangis seharian di pojokan kamar, seperti yang mungkin dibayangkan oleh mantan mertuaku. Tidak sama sekali. Malam ini, aku melangkah turun dari mobil mewah hitam legam, mengenakan kebaya merah marun berbahan sutra asli, bukan sutra kiloan pasar, yang harganya mungkin cukup untuk melunasi cicilan motor Fajar selama setahun penuh. Dua orang pria berbadan tegap dengan setelan safari rapi berjalan sigap di belakangku. Wajah mereka datar tanpa ekspresi, siap melipat siapa saja yang berani macam-macam. Saat kakiku melangkah melewati pintu utama gedung resepsi, ratusan pasang mata tamu undangan serentak menoleh ke arahku. Mulut mereka terbuka lebar, mungkin kaget atau bingung, memastikan apakah wanita anggun ini benar-benar Ratna si mantan istri mandor yang kemarin diusir seperti kucing kurap, atau artis ibu kota yang salah masuk hajatan. Bisik-bisik tetangga yang tadinya samar kini lenyap, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Di atas panggung pelaminan yang penuh bunga plastik itu, aku melihat mata Bu Bariah melotot nyaris keluar dari kelopaknya. Sendok es buah yang sedang dia pegang sampai jatuh berdenting ke lantai, mengotori kain batiknya, tapi dia bahkan tidak sadar. Wajahnya yang tadinya merah merona karena lapisan bedak tebal, seketika berubah pucat pasi seperti tembok yang lupa dicat. Sementara itu, Fajar terlihat lebih parah lagi. Dia mundur selangkah karena kaget sampai hampir menginjak gaun panjang Elisa yang menjuntai kemana-mana, membuat pengantin wanita itu sempoyongan persis orang mabuk laut. Aku bisa membaca pikiran mereka dari kejauhan. Mereka pasti mengira aku datang untuk mengemis minta rujuk, menangis histeris di kaki Fajar, atau membuat keributan norak ala sinetron siang bolong. Fajar bahkan terlihat panik memberi kode tangan pada petugas keamanan gedung untuk segera menyeretku keluar sebelum aku merusak pesta mewah mereka. Lucunya, dua orang satpam yang hendak mendekat justru malah mundur teratur dan pura-pura sibuk membetulkan tali sepatu saat melihat dua ajudanku menatap tajam ke arah mereka. Satpam itu sepertinya sadar diri. Gaji bulanan mereka rasanya tidak sebanding dengan risiko babak belur menghadapi pengawalku. Dengan senyum tipis yang kusunggingkan senatural mungkin, aku melangkah santai membelah kerumunan tamu. Orang-orang yang tadinya berdiri menghalangi jalan, otomatis minggir memberi ruang bak membelah lautan, seolah aura yang kubawa memaksa mereka untuk menepi. Langkah kakiku tenang namun pasti. Suara ketukan sepatu hak tinggiku di lantai keramik terdengar jelas di tengah keheningan gedung. Aku menikmati setiap detik ketakutan yang terpancar dari wajah Fajar dan ibunya. Ini bukan kunjungan balas dendam yang penuh amarah dan teriak-teriak. Ini adalah kunjungan kehormatan untuk memberikan kejutan terakhir yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Langkah kakiku terasa begitu ringan saat menyusuri karpet merah yang terbentang di tengah gedung, seolah aku sedang berjalan di atas awan, bukan di atas lantai gedung serbaguna yang karpetnya sedikit berdebu dan berbau apek. Rasanya aneh sekaligus menyenangkan menjadi pusat perhatian ratusan orang yang selama ini mungkin memandangku sebelah mata. Dulu, saat masih menjadi istri Fajar, aku selalu berjalan menunduk, takut salah tingkah, takut dibilang tidak sopan,
Atau takut baju murahanku jadi bahan omongan tetangga. Tapi malam ini, daguku terangkat tinggi, bukan karena sombong, tapi karena aku tahu siapa diriku yang sebenarnya dan permainan apa yang sedang kumainkan. Ibu-ibu arisan yang biasanya paling berisik kalau sedang mengocok gelas undian, mendadak jadi patung lilin yang lupa bernapas saat aku lewat di depan meja prasmanan mereka. Aku sempat melirik sekilas ke arah piring mereka yang menumpuk penuh rendang dan kerupuk. Sepertinya nafsu makan mereka hilang seketika melihat penampilanku yang berubah 180 derajat. Mungkin di kepala mereka sedang terjadi perang batin yang dahsyat. Bingung membedakan apakah ini Ratna si istri mandor yang sederhana itu, atau kembarannya yang selama ini disembunyikan di luar negeri. Lucu sekali melihat wajah-wajah penasaran yang tertahan gengsi itu. Semakin dekat aku ke panggung pelaminan, semakin jelas terlihat betapa noraknya dekorasi pesta yang dibangga-banggakan Bu Bariah ini. Dari jauh memang kelihatan meriah, tapi dari dekat, bunga-bunga plastik itu warnanya sudah pudar karena terlalu sering disewakan, dan kain-kain emas yang digantung di langit-langit itu lebih mirip bungkus permen coklat kiloan daripada dekorasi kerajaan. Fajar dan ibunya benar-benar tertipu oleh kemasan luar, persis seperti cara mereka menilai manusia. Mereka silau oleh kilauan palsu, sampai lupa mengecek apakah di dalamnya ada emas murni atau cuma besi karatan yang disepuh cat semprot. Wajah mantan suamiku itu kini terlihat jelas. Keringat sebesar biji jagung mulai bercucuran di dahinya yang tertutup sedikit oleh peci pengantin. Dia berusaha keras untuk tetap tersenyum, tapi senyumnya kaku dan gemetar. Persis orang yang sedang menahan sakit perut karena kebanyakan makan sambal tapi tidak bisa ke belakang. Matanya bergerak liar, melirik ke kanan dan kiri. Mungkin mencari celah untuk kabur atau berharap lantai panggung tiba-tiba terbuka dan menelannya bulat-bulat. Kasihan sekali Fajar. Di hari yang seharusnya menjadi momen paling membahagiakan dalam hidupnya, dia malah terlihat seperti terdakwa yang sedang menunggu vonis hakim. Bu Bariah, di sisi lain, masih berusaha mempertahankan sisa-sisa wibawanya yang sudah compang-camping. Dia berdiri tegak sambil membusungkan dada. Tangannya mencengkeram lengan kursi pelaminan begitu erat sampai buku-buku jarinya memutih. Tatapan matanya tajam menghujam ke arahku, seolah ingin membakarku hidup-hidup dengan api kemarahannya. Mungkin dalam hatinya dia sedang merapal mantra pengusir setan, berharap aku tiba-tiba lenyap menjadi asap. Sayangnya, Bu, aku ini manusia tulen, dan aku datang bukan untuk merusak pestamu dengan cara kasar, tapi untuk merayakannya dengan cara yang paling unik. Dua orang petugas keamanan gedung yang tadi sempat ragu-ragu, akhirnya mencoba mendekatiku lagi atas kode mata panik dari Fajar. Namun, langkah mereka terhenti seketika saat dua pengawal pribadiku, Pak Budi dan Pak Santo, hanya perlu menoleh sedikit dan memberikan tatapan, "Jangan macam-macam atau tulangmu patah." Tanpa perlu kata-kata, kedua satpam itu langsung pura-pura sibuk membetulkan tali pembatas antrean tamu, membiarkan aku melenggang bebas tanpa hambatan menuju tangga pelaminan. Sungguh pemandangan yang menggelikan, melihat bagaimana keberanian bisa ciut hanya karena kalah aura dan postur tubuh. Aku menaiki anak tangga panggung satu persatu dengan tempo yang sengaja kulama-lamakan, menikmati setiap detak jantung Fajar yang mungkin sekarang sudah berpacu seperti kuda balap. Suara hak sepatuku yang mengetuk lantai panggung kayu terdengar begitu nyaring di telinga mereka, seperti hitungan mundur bom waktu yang siap meledak. Saat aku akhirnya berdiri sejajar dengan mereka di atas panggung, jarak kami hanya tinggal 2 meter, tapi rasanya seperti ada jurang pemisah yang sangat dalam antara nasibku dan nasib mereka. "Mau apa kamu kesini, heh?" Suara Bu Bariah mendesis tajam, rendah tapi penuh bisa, berusaha agar tidak terdengar oleh tamu yang duduk di barisan depan. "Kamu mau mengemis minta balik? Atau mau bikin malu keluarga saya? Sadar diri, Ratna. Kamu itu sudah dibuang. Jangan jadi sampah yang balik lagi ke tempat sampah." Kata-katanya sungguh pedas, tapi anehnya, kali ini tidak terasa sakit sama sekali di hatiku. Justru terdengar seperti gonggongan anjing kecil yang tidak punya gigi, berisik tapi tidak berbahaya. Aku tidak langsung menjawab ocehan Bu Bariah. Mataku justru beralih menatap sosok pengantin wanita yang duduk di sebelahnya. Elisa, atau siapapun nama aslinya, menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di balik buket bunga plastik yang dipegangnya. Tubuhnya gemetar hebat, sampai-sampai hiasan kepala yang dia pakai ikut bergoyang-goyang lucu.
Gaun pengantinnya yang dari jauh terlihat mewah, kini terlihat jelas detail aslinya di mataku yang tajam. Jahitannya kasar, banyak benang yang keluar di sana-sini, dan payet-payetnya ditempel asal-asalan menggunakan lem tembak. Angkat wajahmu, Nyonya Direktur. Ucapku pelan namun tegas. Suaraku cukup terdengar oleh mereka bertiga di atas panggung. Fajar tersentak kaget mendengar nada bicaraku yang berubah total. Dari Ratna si istri penurut menjadi sosok yang mengintimidasi. Perlahan, dengan sangat terpaksa, Elisa mengangkat wajahnya. Saat mata kami bertemu, saat itulah pertahanan diriku runtuh seketika. Bukan, aku tidak menangis. Aku juga tidak marah. Yang terjadi justru sebaliknya. Saat aku melihat wajah itu dengan jelas di bawah sorotan lampu panggung yang terang benderang, ingatan 3 bulan lalu langsung membanjiri kepalaku. Wajah itu, hidung itu, bahkan tahi lalat di dagu itu. Aku kenal betul siapa dia. Dia adalah wanita yang pernah kutangkap basah sedang menyembunyikan sendok perak ke dalam kutang di dapur rumah induk perkebunanku. Sebuah ledakan tawa yang tak tertahankan tiba-tiba menyembur keluar dari mulutku. Hahaha. Tawaku pecah, menggelegar memenuhi ruangan gedung yang hening. Aku tertawa begitu keras, begitu lepas. Sampai-sampai aku harus memegangi perutku yang terasa kram. Ini bukan tawa dibuat-buat. Ini tawa murni karena geli yang luar biasa. Bagaimana bisa dunia ini begitu sempit dan skenarionya begitu konyol? Fajar, lelaki yang membuangku karena ingin istri kaya raya anak juragan, ternyata menikahi bekas asisten rumah tanggaku yang dipecat karena kleptomania alias hobi mencuri barang-barang kecil. Tawaku makin menjadi-jadi saat melihat ekspresi bingung Fajar. Dia menatapku seolah aku sudah gila karena stres dicerai. Tamu-tamu undangan di bawah sana mulai berbisik riuh. Mereka mungkin mengira aku sedang kesurupan atau tertawa dalam tangis saking sakit hatinya. Padahal, demi Tuhan, ini adalah komedi paling lucu yang pernah kutonton secara langsung, dan tiketnya gratis pula. Kenapa tertawa? Diam kamu, bentak Bubariah. Wajahnya merah pada menahan malu. Dia bangkit dari kursinya, hendak menampar pipiku, tapi gerakannya terhenti di udara saat melihat sorot mataku yang masih basah karena air mata tawa. Kamu gila ya? Stres kamu karena miskin? Jangan bikin malu di acara anakku. Aku berusaha menghentikan tawaku, menarik napas panjang berulang kali sambil menyeka sudut mataku dengan jari yang lentik. Aduh, maaf, Bubariah. Saya benar-benar tidak tahan. Ucapku terbata-bata di sela sisa tawa. Ibu bilang tadi apa? Bidadari penyelamat? Putri Juragan Broto? Hahaha. Fajar maju selangkah, mencoba terlihat berwibawa meski lututnya gemetar. Ratna, cukup. Kalau kamu datang cuma buat mengacau, lebih baik kamu pergi. Jangan hina istriku. Dia wanita terhormat, jauh lebih berkelas dari kamu. Belanya dengan suara lantang, mungkin berharap tamu undangan simpati padanya. Mendengar kata, terhormat, keluar dari mulut Fajar untuk membela Elisa, rasa geliku makin memuncak. Betapa ironisnya hidup ini. Fajar membela maling sendok mati-matian dan menghina pemilik pabrik tempatnya bekerja. Kalau saja kebodohan bisa dijual, Fajar pasti sudah jadi miliarder nomor 1 di dunia. Aku menatap Elisa lekat-lekat. Wanita itu kini wajahnya pucat pasi, lebih putih dari bedak tebal yang dipakainya. Dia tidak berani menatap mataku. Matanya liar mencari jalan keluar, persis seperti tikus yang terpojok oleh kucing. Dia tahu, aku tahu, dan dia tahu. Tamatlah riwayat sandiwaranya malam ini. Fajar. Ujarku sambil menggeleng-gelengkan kepala. Nadaku berubah menjadi seperti guru TK yang sedang menasihati murid yang makan lem kertas. Kamu itu lucu sekali, Mas. Saking ngebetnya pengen kaya instan. Mata kamu jadi rabunnya? Kamu tidak mengenali siapa wanita di sampingmu ini? Atau saking tebalnya bedak dia, kamu jadi lupa logika? Bubariah menyambar mikrofon dari meja akad yang ada di samping pelaminan. Niatnya mungkin mau memanggil keamanan lewat pengeras suara. Keluar kamu. Satpam. Seret wanita gila ini keluar. Teriaknya histeris. Suaranya memantul di dinding gedung,
membuat suasana makin kacau. Beberapa tamu undangan ada yang berdiri, penasaran ingin melihat lebih dekat drama yang sedang terjadi. Aku mengangkat tangan kananku, memberi isyarat tenang pada Pak Budi dan Pak Santo yang sudah bersiap maju untuk melindungiku. Aku tidak butuh kekerasan fisik. Kata-kata dan fakta sudah cukup untuk meruntuhkan istana pasir mereka. Aku mengambil langkah mendekati Elisa, yang sontak memundurkan badannya sampai menabrak kursi pelaminan. "Halo, Elis," sapaku ramah, menyebut nama panggilannya saat masih bekerja di dapurku dulu. "Apa kabar? Masih suka mengoleksi sendok perak orang lain? Atau sekarang sudah naik level jadi kolektor suami orang?" Pertanyaan santai itu sukses membungkam seluruh gedung. Hening, senyap. Bahkan suara jangkrik di luar gedung pun rasanya ikut berhenti bersuara karena kaget. Fajar menoleh kaku ke arah Elisa. Lehernya seakan berkarat. "Elis? Siapa Elis?" "Namanya Elisa. Ratna. Jangan ngarang cerita kamu." Aku tersenyum miring. Senyum kemenangan yang kutahan sejak tadi. Sudah saatnya tirai panggung ini dibuka lebar-lebar. Biar semua penonton tahu siapa pemain sirkus yang sebenarnya. Aku berjalan perlahan menuju meja tempat mikrofon yang tadi diletakkan Bu Bariah. Mengambil benda itu dengan anggun. "Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang terhormat, dan juga mantan mertuaku yang paling gila hormat." Suaraku menggema jernih lewat pengeras suara, tenang namun penuh otoritas. "Maaf sudah mengganggu waktu makan enak kalian. Tapi rasanya sayang kalau pesta semewah ini tidak dilengkapi dengan hiburan yang bermutu. Izinkan saya, Ratna, memperkenalkan siapa sebenarnya bintang utama di pelaminan malam ini." Jantung Fajar rasanya pasti sudah berhenti berdetak saat itu juga. Dia menatapku dengan campuran rasa takut dan bingung yang luar biasa. Di matanya, aku bukan lagi Ratna si istri penurut yang bisa dibentak-bentak. Di matanya, dia melihat ancaman besar yang siap menelan bulat-bulat harga dirinya. Dan dia benar, sangat benar. Tawa geliku tadi hanyalah pembuka. Hidangan utamanya baru saja akan kusajikan panas-panas. Memegang benda hitam pengeras suara ini rasanya seperti memegang tongkat komando jenderal perang yang siap membumi hanguskan benteng musuh dalam satu kali perintah. Tanganku terasa dingin bersentuhan dengan gagang besi mik itu. Kontras sekali dengan suasana ruangan yang panasnya minta ampun, bukan karena pendingin udaranya mati, tapi karena ratusan pasang mata sedang menatapku dengan napas tertahan. Di belakangku, aku bisa merasakan hawa panas dari tubuh Bu Bariah yang berdiri kaku seperti tugu batu. Mungkin dia sedang berdoa supaya lantai panggung ini runtuh dan menelan kami semua hidup-hidup. Sayangnya, doa orang yang zalim biasanya nyangkut di plafon gedung dan tidak sampai ke langit. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan aroma melati dari hiasan pengantin yang mulai layu, bercampur dengan bau keringat ketakutan yang menguar deras dari tubuh Fajar dan Elisa. Suasana hening yang mencekam ini sungguh nikmat. Rasanya seperti saat guru sedang membagikan kertas ulangan matematika yang susah minta ampun, tegang, sunyi, dan penuh kepasrahan. Bedanya, di sini akulah gurunya, dan nilai merah sudah tercetak jelas di jidat mereka bertiga. "Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian," aku memulai pidatoku dengan nada suara yang tenang, lembut, tapi setiap suku katanya kutekan dengan jelas agar masuk ke gendang telinga semua orang, termasuk tukang parkir di luar gedung sana. "Kalian pasti bingung, kenapa mantan istri yang katanya gembel dan pembawa sial ini berani lancang naik ke panggung pelaminan yang suci dan mulia ini, bukan?" Beberapa tamu di barisan depan mengangguk pelan tanpa sadar, seolah terhipnotis oleh caraku bicara. Fajar bergerak gelisah di tempatnya. Dia mau maju merebut pengeras suara di tanganku, tapi satu deheman keras dari Pak Budi, pengawalku yang badannya segede lemari 2 pintu, membuat nyali Fajar ciut kembali ke ukuran biji sawi. Dia hanya bisa berdiri mematung sambil meremas ujung jas sewaannya yang kekecilan. "Saya berdiri di sini bukan karena cemburu," lanjutku sambil tersenyum manis ke arah Fajar. Senyum yang kubuat semanis madu tapi beracun. "Demi Tuhan, saya justru sangat bahagia. Saya ingin mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada Mas Fajar, mantan suami saya yang tercinta, karena akhirnya cita-citanya tercapai. Dia selalu bermimpi punya istri yang levelnya tinggi, wanita karir yang mandiri, dan punya banyak koleksi barang berharga. Dan hari ini,
Mimpinya terwujud. Bu Bariah mulai terlihat bingung. Alisnya yang digambar tebal seperti lintah itu berkerut dalam. Mungkin dia berpikir aku sudah gila atau mendadak jadi baik hati. Dia bahkan sempat sedikit membusungkan dadanya lagi, merasa bahwa ucapanku barusan adalah pengakuan kekalahan. Ah, Bu Bariah, betapa polos dan mudahnya dirimu dibuai angin surga sebelum diterjang badai topan. Aku memutar tubuhku menghadap Elisa. Wanita yang kini menunduk begitu dalam sampai-sampai dagunya nyaris menyentuh dada. Ayo dong, Tuan Putri. Jangan malu-malu. Tunjukkan wajah cantikmu pada para tamu. Mereka berhak tahu siapa bidadari yang berhasil menggeser posisi saya hanya dalam waktu 1 minggu. Karena Elisa tidak mau bergerak, aku melangkah mendekat dan dengan gerakan cepat namun halus, aku menyibakkan sedikit rangkaian bunga melati yang menutupi sebagian wajahnya. Wajah itu kini terekspos jelas di bawah lampu sorot. Bedak tebalnya sudah luntur di bagian hidung dan dahi karena keringat, membuat wajahnya terlihat belang-belang seperti tembok yang catnya belum rata. Matanya basah, tapi bukan karena haru, melainkan karena dia tahu riwayatnya sudah tamat. Hadirin sekalian, seruku lantang sambil menunjuk wajah Elisa dengan tangan kiriku. Perkenalkan, wanita anggun yang duduk di pelaminan ini, yang katanya putri tunggal Juragan Broto, tuan tanah terkaya di kabupaten sebelah, sebenarnya bernama asli Elis. Aku memberi jeda sebentar, membiarkan nama itu menggantung di udara. Elis ini adalah wanita karir yang sangat hebat, sangat gigih. 3 bulan yang lalu, saya merekrutnya secara pribadi. Ya, Elis ini adalah mantan karyawan saya. Suara gumaman mulai terdengar riuh di bawah panggung. Wah, ternyata mantan karyawannya Ratna. Bisik salah satu ibu-ibu arisan yang suaranya cukup kencang. Hebat ya, berarti dia sukses dong sekarang. Aku tersenyum mendengar bisikan itu. Betul sekali, Bu. Dia sangat sukses. Sukses membuat saya pusing 7 keliling. Elis ini bekerja di bagian manajemen kebersihan dan logistik rumah tangga di kediaman saya. Atau bahasa sederhananya yang lebih mudah dimengerti Bapak Ibu sekalian. Elis adalah asisten rumah tangga alias pembantu yang bertugas menyikat kamar mandi dan mencuci piring kotor di rumah induk perkebunan saya. Boom! Suasana gedung meledak seketika. Suara riuh rendah yang tadinya cuma gumaman, kini berubah menjadi teriakan kaget dan tawa tertahan. Apa? Pembantu? Teriak seseorang di pojok belakang. Fajar terlonjak kaget seolah baru saja disengat tawon di pantatnya. Dia menoleh patah-patah ke arah Elisa. Matanya melotot horor. Apa? Ratna, kamu jangan sembarangan bicara. Dia ini anak juragan. Ayahnya punya sawah ratusan hektar. Bantah Fajar dengan suara serak, berusaha menyangkal kenyataan yang mulai merayapi akal sehatnya. Aku tertawa renyah. Kali ini tawa yang benar-benar mengejek. Mas Fajar, kamu ini lugu atau memang bodohnya sudah mendarah daging? Coba kamu tanya sama Tuan Putri, di sebelahmu itu. Tanya, di mana sawah bapaknya? Sawah yang mana? Sawah di dunia mimpi? Atau sawah di permainan ponsel yang sering dia mainkan kalau lagi malas menyapu lantai? Elisa alias Elis kini mulai terisak pelan. Bahunya berguncang hebat. Dia tidak berani mengangkat wajahnya sama sekali. Bohong. Kamu bohong. Bu Bariah tiba-tiba maju menyerang. Jarinya menunjuk-nunjuk wajahku dengan beringas. Kamu pasti ngarang cerita karena iri kan? Kamu dengki melihat anak saya bahagia sama orang kaya. Dasar wanita ular. Mana mungkin anak juragan disamakan sama pembantu. Lihat kulitnya. Lihat bajunya. Bersih. Putih. Wangi, mana ada pembantu kayak gini? Aku menggeleng-gelengkan kepala prihatin menatap mantan mertuaku ini. Kasihan, benar-benar kasihan. Saking inginnya punya menantu kaya, dia sampai kehilangan kemampuan mendeteksi kebohongan yang paling dasar. Bu Bariah, jawabku santai. Ibu tahu kenapa kulitnya putih? Karena selama kerja di rumah saya, dia kerjanya cuma di dalam ruangan ber-AC, jarang kena matahari. Dan dia hobi sekali mencuri krim pemutih wajah milik saya yang harganya jutaan. Ibu tahu kenapa dia wangi? Karena sebelum kabur dari rumah saya,
Dia menumpahkan sebotol parfum mahal di bajunya. Dan soal baju bagus itu, coba ibu periksa label di bagian leher gaun pengantin yang dia pakai. Saya yakin itu sewaan dari salon Bu Mimin di pasar. Kan? Karena Elis tidak punya uang sepeser pun untuk beli gaun sendiri. Bu Bariah terdiam 1000 bahasa. Mulutnya menganga lebar. Tapi tidak ada suara yang keluar. Dan satu lagi, Mas Fajar. Aku kembali beralih pada mantan suamiku yang wajahnya kini lebih pucat dari mayat. Kamu tahu kenapa dia dipecat dan kabur dari rumah saya? Bukan karena dia ingin mengejar karir atau menikah dengan pangeran berkuda putih sepertimu. Dia kabur karena ketahuan mencuri. Aku melangkah lebih dekat ke arah Elisa, mencondongkan badanku sedikit. Elis, masih ingat kan? 3 cincin emas milik ibu saya, 2 pasang anting berlian, dan uang tunai 5 juta rupiah uang belanja dapur yang kamu sikat dari laci meja rias? Oh iya, jangan lupa koleksi sendok perak antik yang kamu sembunyikan di dalam sarung bantalmu. Masih ada barangnya? Atau sudah kamu jual buat modal menipu keluarga mandor yang gila hormat ini? Elisa akhirnya tidak tahan lagi. Dia menjerit histeris sambil menutup telinganya. Cukup. Diam. Jangan diteruskan. Teriaknya dengan suara cempreng yang sangat kuskenal. Suara yang sama saat dia dulu berteriak minta tolong karena melihat kecoa di kamar mandi pembantu. Pengakuan tidak langsung dari mulut Elisa itu menjadi paku terakhir di peti mati harga diri keluarga Fajar. Tamu undangan kini tidak lagi berbisik. Mereka terang-terangan tertawa dan menyoraki pengantin di panggung. Pengantin penipu. Wah, mandor Fajar kena prank. Bu Bariah, menantunya pinter nyikat WC dong. Celotehan-celotehan pedas dari para tamu itu berterbangan seperti anak panah yang menancap tepat di jantung Bu Bariah. Wanita tua itu limbung. Kakinya lemas seperti jeli. Dia berpegangan pada lengan kursi pelaminan dengan napas tersengal-sengal. Bayangan menjadi besan juragan tanah. Bayangan pamer emas di arisan. Bayangan hidup enak ongkang-ongkang kaki. Semuanya hancur lebur menjadi debu dalam hitungan detik. Fajar menatap Elisa dengan pandangan jijik dan ngeri. Dia mundur menjauh seolah Elisa adalah penyakit menular yang mematikan. Jadi selama ini kamu bohong? Tanya Fajar dengan suara bergetar hebat. Uang pelunasan hutang itu, janji jabatan direktur itu, semuanya bohong. Elisa mengangkat wajahnya yang kini berantakan oleh air mata dan ingus. Riasan matanya yang luntur membuat dia terlihat seperti hantu di film horor murahan. Maafkan aku, Mas. Aku cuma pengen hidup enak. Aku pikir kalau aku nikah sama mandor, aku bisa aman. Aku dikejar-kejar polisi di kota sebelah. Mas, aku butuh tempat sembunyi. Rintih Elisa di sela tangisnya. Jawaban itu membuat Fajar meraung marah. Kurang ajar. Dasar penipu. Kamu hancurkan hidup saya. Fajar mengangkat tangannya hendak menampar Elisa. Tapi lagi-lagi, deheman berat Pak Budi menghentikan gerakannya. Fajar sadar dia tidak bisa berbuat apa-apa di bawah pengawasan pengawalku. Aku kembali berbicara lewat pengeras suara, menikmati setiap detik kehancuran mereka. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah jelaskan sekarang? Drama, Putri Juragan yang tertukar. Ini resmi tamat dengan I-rating, I yang sangat memalukan. Pelajaran buat kita semua. Kalau mau cari mantu, dilihat dulu bibit bebet bobotnya. Jangan cuma lihat kilau gelangnya saja. Siapa tahu gelangnya beli di pasar malam 15 ribuan dapat 3. Tawa tamu undangan kembali meledak. Bahkan catering yang sedang menyendok nasi pun ikut tertawa sampai nasinya tumpah. Aku melirik jam tangan emasku. Waktunya hampir habis. Babak terakhir akan segera dimulai. Mas Fajar, panggilku lembut. Satu hal lagi yang perlu kamu tahu. Uang 200 juta yang kamu korupsi itu. Kamu pikir bisa lunas dengan janji manis Elis? Tentu tidak. Dan kamu, Bu Bariah, yang kemarin mengusir saya seperti kucing kurap karena menganggap saya miskin. Ibu tahu siapa pemilik pabrik tempat Fajar bekerja? Siapa pemilik tanah perkebunan tempat rumah dinas kalian berdiri? Bu Bariah menatapku dengan mata nanar. Keringat dingin membasahi seluruh wajahnya.
Pemiliknya adalah PT Sawit Makmur Sejahtera, jawabku pelan. Dan komisaris utamanya, orang yang punya tanda tangan paling sakti di perusahaan itu, sedang berdiri di depan ibu sekarang, memegang pengeras suara ini, dan menertawakan kebodohan kalian yang luar biasa. Hening. Kali ini keheningan yang berbeda. Bukan hening karena tegang, tapi hening karena syok berat. Mulut Fajar terbuka begitu lebar sampai lalat bisa masuk dan bertelur di sana. Bu Bariah memegang dadanya. Matanya terbelalak putih semua. Seolah nyawanya baru saja dicabut paksa oleh malaikat maut tapi dikembalikan lagi karena malaikatnya belum tega. Ratna, kamu. Fajar tergagap. Lidahnya keluh. Ya, saya Ratna. Istri yang kamu ceraikan demi pembantu maling. Istri yang kamu anggap gembel padahal yang menggaji kamu setiap bulan adalah uang dari perusahaan saya. Lucukan hidup ini, Mas. Tepat saat itu, suara sirine mobil yang khas terdengar meraung-raung dari arah pintu depan gedung. Bunyinya semakin dekat, semakin nyaring, membelah kebekuan di dalam ruangan. Lampu biru kemerahan berputar-putar memantul di dinding kaca gedung resepsi. Aku tersenyum puas. Tamu istimewa yang sesungguhnya sudah datang. Bukan untuk makan prasmanan, tapi untuk menjemput pengantin baru yang sedang berbahagia ini menuju bulan madu mereka di Hotel Prodeo alias penjara. Aku meletakkan pengeras suara itu kembali ke meja dengan gerakan anggun. Selamat menikmati hidangan penutupnya. Mas Fajar, Bu Bariah. Saya pamit undur diri dulu. Ada urusan bisnis yang lebih penting daripada menonton sirkus badut di sini. Aku berbalik badan, membelakangi pelaminan yang kini terasa seperti neraka bagi penghuninya. Di belakangku, aku mendengar suara langkah sepatu bot berat milik polisi yang berlari masuk, diikuti oleh suara teriakan panik Elisa dan raungan penyesalan Fajar yang terlambat. Pesta ini benar-benar berakhir dengan sangat meriah. Jauh lebih meriah dari yang pernah dibayangkan oleh Bu Bariah dalam mimpi terliarnya sekalipun. Raungan sirine mobil polisi yang berhenti tepat di depan lobi gedung resepsi terdengar seperti nyanyian kematian bagi pesta konyol ini. Lampu strobo berwarna biru dan merah memantul-mantul di dinding kaca, menciptakan efek disko yang mengerikan bagi Fajar dan keluarganya. Tamu undangan yang tadinya sibuk menertawakan pengantin di panggung, kini membelah kerumunan dengan cepat, memberi jalan bagi rombongan petugas berseragam coklat yang melangkah masuk dengan wajah garang. Di antara para polisi itu, berjalan seorang pria parubaya dengan kemeja batik lengan panjang yang sangat kukenal, Pak Dharma, pemilik pabrik tempat Fajar bekerja yang juga bawahan kepercayaanku. Melihat kedatangan bos besarnya dikawal polisi, wajah Fajar yang sudah pucat kini berubah menjadi abu-abu. Lututnya benar-benar menyerah. Dia ambruk terduduk di lantai panggung, persis di samping Elisa yang sedang sibuk menyeka ingus dengan ujung gaun pengantin sewaannya. Pemandangan ini sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan. Dua orang yang merasa paling hebat sedunia setengah jam yang lalu, kini tak lebih dari dua onggok daging tak berdaya yang sedang menunggu nasib. Fajar. Suara Pak Dharma menggelegar tanpa perlu pengeras suara. Wibawanya sebagai pemimpin pabrik membuat nyali Fajar menciut sampai ke titik nol. Kamu pikir bisa lari dari tanggung jawab setelah menggelapkan uang upah buruh? Kamu pikir saya tidak tahu akal bulusmu memalsukan laporan keuangan demi gaya hidup mewah ibumu ini? Fajar gemetar hebat. Tangannya terangkat setengah memohon. Pak Dharma, ampun. Pak, saya hilaf. Tolong jangan penjarakan saya. Pak, saya janji akan ganti. Istri baru saya maksud saya. Wanita ini katanya kaya. Dia bilang mau bayar. Fajar menunjuk Elisa dengan jari telunjuk yang gemetar. Masih mencoba melempar kesalahan pada orang lain. Pak Dharma mendengus kasar. Tatapannya penuh rasa jijik. Jangan mimpi. Wanita di sebelahmu itu juga penipu ulung yang sedang dicari polisi di 3 kota berbeda, atas kasus penipuan bermodus anak pejabat dan pencurian perhiasan. Kalian berdua memang jodoh. Sama-sama kriminal. Sama-sama tidak tahu malu. Polisi bergerak cepat. Tanpa banyak drama, 2 petugas langsung naik ke panggung dan menarik tangan Fajar ke belakang. Bunyi, klik, dari borgol besi yang terkunci di pergelangan tangan Fajar terdengar begitu nyaring di tengah keheningan gedung. Fajar menangis meraung-raung seperti anak kecil yang tidak dibelikan permen, memanggil-manggil ibunya. Bu,
Ibu tolong Fajar. Bu, Fajar nggak mau dipenjara. Tapi Bu Bariah tidak bisa menolong. Wanita tua itu berdiri mematung di pinggir pelaminan. Matanya menatap kosong ke arah anaknya yang diborgol. Mulutnya komat kamit tanpa suara. Mungkin otaknya sedang mengalami korsleting parah karena tidak sanggup memproses kenyataan bahwa anak kebanggaannya kini resmi jadi tersangka. Mimpinya punya menantu direktur dan anak juragan musnah sudah berganti dengan bayangan harus menjenguk anak di sel tahanan setiap minggu sambil bawa rantang nasi. Giliran Elisa yang diamankan. Wanita itu sempat mencoba memberontak. Dia menendang-nendang kakinya ke udara dan berteriak bahwa dia dijebak. Lepaskan! Saya bukan maling. Ratna yang jebak saya. Dia yang taruh sendok perak itu di tas saya. Tuduhnya membabi buta. Tentu saja, tidak ada yang percaya. Polisi dengan mudah melumpuhkan perlawanan konyolnya dan menyeretnya turun dari panggung dengan gaun pengantin yang kini kotor dan robek di bagian bawah karena tersangkut paku panggung. Di tengah kekacauan itu, Pak Dharma tidak langsung mengikuti polisi yang membawa para tersangka. Dia justru berbalik badan, berjalan lurus ke arahku yang masih berdiri santai di dekat meja pengeras suara. Wajah Pak Dharma yang tadi garang saat memarahi Fajar, seketika berubah menjadi sangat hormat dan santun. Di hadapan ratusan tamu undangan yang masih menahan napas, Pak Dharma melakukan sesuatu yang membuat mata Bu Bariah, yang tadinya kosong, kembali melotot saking kagetnya. Pak Dharma membungkukkan badannya sedikit, sebuah gestur penghormatan yang sangat sopan, lalu menyalamiku dengan takzim. Selamat malam, Bu Ratna. Sapa Pak Dharma dengan suara yang cukup lantang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Saya terlambat datang karena harus mengurus berkas penangkapan si mandor korup dan calon istrinya ini di kantor polisi. Saya benar-benar malu. Bu, saya kecolongan ada tikus sebesar itu di pabrik yang Ibu percayakan pada saya. Aku tersenyum ramah, menepuk pelan bahu Pak Dharma. Tidak apa-apa, Pak Dharma. Justru waktunya pas sekali. Bapak datang tepat saat hidangan penutup pesta ini disajikan. Terima kasih sudah bekerja cepat. Sama-sama, Bu Komisaris. Jawab Pak Dharma tegas. Kata, Komisaris, itu meluncur mulus dari mulut Pak Dharma, dan efeknya lebih dahsyat daripada ledakan tabung gas. Bu Bariah yang masih berdiri lemas, tiba-tiba tersentak seperti disetrum listrik tegangan tinggi. Dia menatapku dan Pak Dharma bergantian dengan pandangan horor. Kau, Komisaris? Cicit Bu Bariah dengan suara serak yang nyaris hilang. Pak Dharma. Bapak panggil dia apa? Dia itu Ratna, dia cuma istri mandor dia. Pak Dharma menoleh ke arah Bu Bariah dengan tatapan dingin. Ibu tidak tahu? Bu Ratna ini adalah pemilik tunggal PT Sawit Makmur Sejahtera, perusahaan induk yang membawahi pabrik tempat anak ibu bekerja dan perkebunan sawit di kabupaten ini. Saya ini cuma bawahan beliau. Rumah dinas yang ibu tempati, motor yang dipakai Fajar, bahkan tanah tempat ibu berpijak sekarang, semuanya milik Bu Ratna. Fajar yang sedang diseret polisi di pintu keluar sempat menoleh mendengar ucapan itu. Wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus kini dipenuhi penyesalan yang amat sangat dalam. Dia baru sadar, dia telah membuang berlian murni seharga triliunan rupiah demi memungut batu kali yang dibungkus kertas kado murah. Dia membuang ratu yang sesungguhnya demi seorang pelayan pencuri. Ratna. Ratna, maafkan aku. Teriak Fajar histeris dari kejauhan sebelum didorong masuk ke dalam mobil polisi. Aku nggak tahu. Sumpah aku nggak tahu. Kita rujuk ya. Rate. Aku masih cinta sama kamu. Aku hanya tertawa kecil mendengar teriakan putus asa itu. Cinta? Cinta macam apa yang baru muncul saat tahu pasangannya punya harta berlimpah? Itu bukan cinta, Mas. Itu proposal bisnis yang ditolak. Bu Bariah akhirnya tidak kuat lagi menahan gempuran fakta yang bertubi-tubi. Kakinya menyerah, tubuh gempalnya ambruk ke lantai panggung dengan bunyi gedebuk yang cukup keras. Dia pingsan. Pingsan karena malu, pingsan karena kaget, dan pingsan karena sadar bahwa mulai besok dia harus angkat kaki dari rumah dinas dan mungkin harus tidur di pos ronda karena tidak punya tempat tujuan. Aku menatap tubuh Bu Bariah yang digotong oleh beberapa satpam gedung. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun di hatiku.
Mereka menuai apa yang mereka tanam. Pesta pernikahan yang seharusnya penuh kebahagiaan ini berakhir menjadi tontonan hukum yang edukatif bagi seluruh warga kabupaten. Mari, Bu Ratna. Mobil ibu sudah siap di depan. Kita tinggalkan tempat yang hawanya kurang enak ini. Ajak Pak Dharma sopan. Aku mengangguk setuju. Ayo, Pak. Saya tiba-tiba lapar. Melihat orang serakah kena batunya ternyata bikin perut keroncongan. Aku melangkah keluar gedung dengan kepala tegak, meninggalkan sisa-sisa kekacauan pesta, bisik-bisik tamu yang makin heboh, dan piring-piring kotor yang berserakan. Malam ini, kebenaran sudah menang dengan cara yang paling elegan dan menghibur. Udara malam di luar gedung resepsi terasa jauh lebih segar daripada oksigen manapun yang pernah kuhirup selama 3 tahun terakhir. Angin sepau-sepau menyapa wajahku, seolah alam semesta ikut merayakan kebebasan yang sesungguhnya. Di belakangku, suara keributan perlahan meredup, berganti dengan bisik-bisik tamu undangan yang pulang membawa oleh-oleh paling berharga malam itu, bukan kipas atau gantungan kunci, melainkan bahan gosip panas yang akan awet digoreng sampai lebaran tahun depan. Aku duduk di kursi belakang mobil sedan hitamku, menyandarkan punggung yang rasanya pegal karena terlalu lama menahan tawa. Pak Dharma duduk di kursi depan samping sopir. Sesekali melirik lewat kaca spion tengah dengan tatapan kagum sekaligus takut. Mungkin dia masih tidak menyangka. Wanita yang selama ini dia kenal lewat tanda tangan di berkas laporan bulanan, ternyata adalah istri dari mandornya yang paling bermasalah. Mobil melaju perlahan meninggalkan pelataran gedung, membelah jalanan kota kecil yang sepi. Aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu jalan yang berkedip suram, membayangkan bagaimana nasib Fajar dan bidadari pilihannya malam ini. Kabar yang kudengar keesokan harinya sungguh menggelitik perut. Bu Bariah, setelah siuman dari pingsannya, mendapati dirinya berada dalam mimpi buruk yang paling nyata. Begitu pesta bubar, petugas keamanan pabrik langsung mendatangi rumah dinas yang selama ini dia banggakan. Tanpa ampun dan tanpa basa-basi, mereka memberi waktu 1 jam bagi Bu Bariah untuk mengemasi barang-barangnya. Bayangkan betapa lucunya pemandangan itu. Wanita yang biasanya berjalan dengan dagu terangkat setinggi langit, kini harus menyeret koper tua berisi baju-baju bekas sambil menangis terseduh-seduh di pinggir jalan, ditonton oleh tetangga yang dulu sering dia hina. Tidak ada lagi panggilan, Bu Mandor, atau penghormatan dari tukang sayur keliling. Yang ada hanyalah tatapan sinis dan pintu-pintu rumah tetangga yang tertutup rapat saat dia mencoba meminjam uang atau sekadar minta air minum. Teman-teman arisannya yang dulu memuja-muja dia, kini pura-pura tidak kenal. Bu Bariah akhirnya merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi orang yang dia sebut gembel. Dia harus menelan ludah pahit kenyataan bahwa kehormatan itu tidak dibeli dengan gengsi, melainkan dibangun dengan perilaku. Kabarnya, dia sekarang pulang ke kampung halamannya, menumpang di gubuk saudaranya yang dulu sering dia ejek miskin. Sementara itu, bulan madu Fajar dan Elisa berlangsung sangat romantis di tempat yang paling aman di dunia, yaitu sel tahanan kantor polisi. Fajar harus mempertanggungjawabkan uang 200 juta yang dia gelapkan, ditambah pasal berlapis tentang pemalsuan dokumen yang baru ditemukan Pak Dharma pagi ini. Elisa, sang putri juragan, ternyata punya daftar kejahatan yang panjangnya melebihi daftar belanjaan bulanan. Mulai dari mencuri perhiasan majikan, menipu anak pejabat dengan modus investasi bodong, sampai menggelapkan uang arisan ibu-ibu komplek. Mereka berdua benar-benar pasangan serasi yang dipersatukan oleh jeruji besi. Seminggu kemudian, aku datang ke pabrik untuk melakukan inspeksi mendadak. Kali ini dengan identitas asliku yang terbuka lebar. Para buruh dan staf yang dulu sering melihatku mengantar rantang makan siang buat Fajar dengan pakaian lusuh, kini menunduk hormat saat aku lewat. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Namun, aku tidak memecat mereka yang dulu pernah ikut-ikutan menghinaku. Biarlah rasa malu menjadi hukuman mereka setiap kali melihat wajahku. Aku hanya tersenyum ramah, senyum yang mengatakan, saya sudah maafkan, tapi saya tidak akan lupa. Di ruang kerjaku yang baru direnovasi, aku menemukan sebuah surat kusut yang dititipkan lewat pengacara Fajar. Isinya penuh dengan kata-kata penyesalan, janji manis, dan permohonan agar aku mencabut tuntutan. Fajar menulis betapa dia merindukan masakan sayur asem buatanku,
betapa dia menyesal telah mendengarkan hasutan ibunya, dan betapa dia sadar bahwa akulah satu-satunya wanita yang tulus mencintainya. Membaca surat itu rasanya seperti membaca naskah komedi putar yang sudah basi. Aku melipat surat itu, memasukkannya ke dalam mesin penghancur kertas, dan melihatnya hancur menjadi potongan-potongan kecil, sama seperti rasa hormatku pada lelaki itu. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Kalau datang di awal namanya pendaftaran. Fajar lupa satu hal, bahwa ketulusan seorang wanita itu mahal harganya. Sekali dia dikhianati dan diinjak-injak harga dirinya, tidak ada jalan untuk kembali, meski jalan itu ditaburi berlian sekalipun. Kini, hidupku kembali tenang. Tidak ada lagi drama mertua gila hormat, tidak ada lagi suami yang tidak tahu diuntung, dan tidak ada lagi sandiwara menyembunyikan kekayaan. Aku bisa menikmati hasil kerja kerasku, mengelola perkebunan, dan membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan, bukan memelihara benalu. Pengalaman ini memberiku pelajaran berharga yang tidak akan kutukar dengan apapun. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya, dan jangan pernah menukar berlian abadi di rumah sendiri demi memungut pecahan kaca di jalanan hanya karena dia berkilau tertimpa cahaya lampu. Sore itu, aku berdiri di balkon kantor, menatap hamparan kebun sawit yang menghijau sejauh mata memandang. Matahari terbenam perlahan, menyisakan semburat jingga yang indah di ufuk barat. Aku menyesap teh hangatku, tersenyum tipis pada bayangan masa lalu yang kini sudah terkubur rapat. Fajar dan keluarganya hanyalah babak kecil dalam hidupku yang sudah selesai kutulis. Buku kehidupanku masih tebal, dan halaman-halaman selanjutnya akan kuisi dengan cerita kebahagiaan yang sesungguhnya, tanpa kepalsuan, dan tanpa parasit. Tawa terakhir itu memang milikku, dan rasanya sungguh manis.